Malam mulai turun ketika aku tengah menyiapkan makan malam untuk suamiku, Adi. Pernikahan kami baru berjalan 2 minggu, dan aku masih menikmati peran sebagai istri baru. Aku dan Adi masih dalam fase bulan madu, merayakan setiap momen kebersamaan kami dengan penuh cinta dan kehangatan. Namun, suara bel pintu tiba-tiba memecah keheningan. Aku sedikit terkejut. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah ragu, aku menuju pintu dan membukanya. Di hadapanku berdiri seorang pria muda dengan wajah tampan dan senyum ramah. "Selamat malam, Mbak. Ini rumah Mas Adi, kan?" Tanyanya sopan. Aku mengerutkan kening. "Iya, benar. Maaf. Anda siapa?" Lelaki itu malah tersenyum santai. "Coba telepon Mas Adi, Mbak. Dia pasti tahu siapa saya." Aku sedikit kesal dengan sikapnya yang seolah menguji kesabaranku. Tapi daripada berdebat dengan orang asing, aku memilih menelepon Adi. "Mas, ini ada tamu. Dia tahu namaku, tapi aku nggak kenal dia." "Siapa ya?" Tanyaku dengan nada curiga. "Oh, kalau namanya Dika, dia temanku. Waktu aku dinas luar kota, aku sempat menginap di rumahnya seminggu." Jawab Adi di seberang telepon. Aku mendesah lega dan melirik lelaki di depan pintu. "Nama Mas siapa?" Tanyaku lebih ramah. "Dika, Mbak," jawabnya. Jadi benar, aku membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk, Mas Dika." Dika melangkah masuk dengan santai. Aku masih merasa sedikit canggung menerima tamu yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Aku hanya berharap dia tidak lama-lama di sini. Tak lama, Adi pulang. Begitu melihat Dika, dia langsung tersenyum lebar dan menepuk bahu pria itu. "Dika, wah lama nggak ketemu!" seru Adi antusias. "Mas Adi, akhirnya kita ketemu lagi," jawab Dika tak kalah semangat. Aku melihat mereka berbincang akrab, mengenang masa-masa ketika mereka masih sering bertemu. Aku memilih untuk mundur perlahan, memberi mereka ruang untuk berbicara. Namun, aku dikejutkan oleh permintaan Adi. "Sayang, Dika akan menginap di sini beberapa hari. Dia baru datang dari luar pulau dan belum sempat cari tempat tinggal," kata Adi santai. Aku terdiam sejenak. Aku dan Adi baru menikah, masih menikmati kebersamaan sebagai pengantin baru, dan sekarang kami harus berbagi rumah dengan orang lain? "Oh, ya, baiklah," jawabku akhirnya, mencoba menerima keputusan Adi. Malam itu, aku lebih banyak diam. Aku tahu Adi senang bertemu temannya, tapi aku tak bisa mengabaikan rasa kecewaku. Ini bukan yang aku harapkan di minggu-minggu awal pernikahan kami. Ketika Adi masuk ke kamar, aku mengikutinya dan menutup pintu. "Mas, kok nggak bilang dulu kalau ada tamu yang mau menginap?" Tanyaku pelan. Adi tersenyum dan merangkulku. "Maaf sayang, aku juga baru tahu tadi sore. Dika orang baik kok, dia nggak akan ganggu kita." Aku menghela napas. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi tetap saja, rasanya aneh harus berbagi rumah dengan orang lain dalam situasi seperti ini. Di luar kamar, aku mendengar suara Dika berbicara di ruang tamu. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku penasaran. Aku tidak mau berprasangka buruk, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Malam pertama Dika menginap di rumah kami berlalu tanpa masalah. Namun, aku merasa ada sesuatu yang akan berubah dalam kehidupanku. Aku hanya belum tahu apa. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rasanya ada kegelisahan yang mengganggu tidurku sejak kedatangan Dika. Bukan karena dia berbuat sesuatu yang mencurigakan, hanya saja kehadirannya mengubah ritme rumah tanggaku dengan Adi. Saat aku keluar dari kamar, aku melihat Dika sudah duduk di ruang tamu, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Dia tampak santai, menikmati secangkir kopi yang entah kapan ia buat sendiri. "Selamat pagi, Mbak," sapanya sambil tersenyum. Aku sedikit terkejut melihatnya sudah bangun sepagi ini. "Pagi, Mas Dika. Mas Adi masih tidur?" Tanyaku sambil melangkah ke dapur. Dika tertawa kecil. "Iya, dia memang suka tidur lebih lama kalau hari libur." Aku hanya mengangguk dan mulai menyiapkan sarapan. Tak lama, Dika tiba-tiba berdiri di belakangku, memperhatikanku memasak. "Harum banget, Mbak. Masakan Mbak pasti enak," ujarnya. Aku hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Aku tidak nyaman dengan pujian itu, entah kenapa. Setelah sarapan bersama,
Adi mengajakku berbicara di kamar. Sayang, aku ada urusan mendadak di luar kota. Mungkin 3 hari, katanya. Aku menatapnya dengan kaget. 3 hari? Kok mendadak banget, Mas? Adi mengusap bahuku, mencoba menenangkanku. Maaf sayang, ini pekerjaan. Kamu nggak apa-apakan sendiri di rumah? Aku melirik keluar, di mana Dika masih duduk santai di sofa. Aku tidak sendiri di rumah. Tapi justru itu yang membuatku sedikit gelisah. Adi berangkat siang itu juga, meninggalkanku hanya berdua dengan Dika. Aku mencoba tetap sibuk, membereskan rumah, mencuci pakaian, dan memasak. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku setiap kali aku menyadari kehadiran Dika di dekatku. Siang itu, saat aku menyapu teras, Dika keluar dan bersandar di pintu. Mbak, sendirian terus di rumah pasti bosan ya? Tanyanya santai. Aku tersenyum kecil. Biasa aja sih. Lagi pula, aku punya banyak hal yang bisa dikerjakan. Dika mengangguk pelan. Mas Adi sering dinas luar kota ya? Aku mengangguk. Iya, kadang bisa beberapa hari. Dika tersenyum lalu menatapku dalam. Aku merasa sedikit canggung dengan tatapan itu, seolah dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Mbak, aku boleh jujur? Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Mas Adi beruntung banget punya istri kayak Mbak, katanya dengan suara lembut. Aku tersentak, itu hanya sebuah pujian, tapi ada sesuatu dalam caranya mengatakannya yang membuat dadaku berdebar tak nyaman. Aku buru-buru mengalihkan pandangan dan berpura-pura sibuk dengan sapu di tanganku. Ah, Mas Dika bisa aja. Saya biasa aja kok. Jawabku singkat. Dika tertawa pelan. Tapi tetap saja, kalau aku jadi Mas Adi, aku pasti nggak akan sering pergi jauh ninggalin istri sebaik Mbak. Aku merasa wajahku memanas. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya tidak seharusnya aku mendengar kata-kata itu. Sejak saat itu, suasana menjadi semakin aneh. Dika tetap bersikap ramah dan sopan, tapi aku merasa dia mengamatiku lebih sering dari sebelumnya. Aku berusaha menjaga jarak, tapi tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Hingga malam tiba. Saat aku sedang mencuci piring di dapur, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa itu Dika. Mbak, aku boleh bantu? Tanyanya. Aku tersenyum kecil tanpa menoleh. Nggak usah, Mas. Saya sudah hampir selesai. Tapi Dika tetap berdiri di dekatku. Aku bisa merasakan kehadirannya begitu dekat. Aku berusaha tetap fokus pada pekerjaanku, tapi tangan-tanganku tiba-tiba terasa gemetar. Lama-lama aku jadi iri sama Mas Adi, gumamnya pelan. Aku berhenti mencuci dan menatapnya. Mas Dika, maksudnya? Tanyaku dengan hati-hati. Dika tersenyum tipis. Enggak, aku cuma berpikir kalau aku di posisi Mas Adi, mungkin aku nggak akan pergi jauh-jauh. Aku menelan ludah. Ini sudah melewati batas. Aku tahu aku harus menjaga jarak lebih jauh lagi. Mas Dika, saya harap Mas nggak salah paham. Saya istri Mas Adi dan saya menghormati pernikahan saya. Ucapku dengan suara tegas. Dika mengangkat tangan. Maaf Mbak, aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma mengagumi, itu saja. Aku menatapnya dalam sebelum akhirnya berbalik dan melanjutkan pekerjaanku. Tapi aku tahu, malam itu sesuatu telah berubah, dan aku harus berhati-hati. Malam itu, setelah percakapan di dapur, aku mengunci diri di kamar. Aku butuh menenangkan diri, menjernihkan pikiran, dan menjaga batasan yang seharusnya tetap teguh. Dika adalah adik sepupuku, seorang pria yang seharusnya aku anggap seperti keluarga, bukan seseorang yang membuat dadaku berdebar dengan cara yang salah. Namun, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku sadar ada sesuatu dalam cara Dika menatapku, dalam nada bicaranya, dalam keberadaannya yang begitu dekat. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh tumbuh, sesuatu yang seharusnya aku tolak sejak awal. Aku mencoba tidur, tapi bayangan percakapan kami di dapur terus berputar di kepalaku. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap pagi segera datang dan semua ini hanya menjadi kesalahpahaman yang berlalu begitu saja. Tetapi, takdir berkata lain.
Keesokan harinya, hujan turun sejak pagi. Gerimis yang konstan membuat udara menjadi dingin, menciptakan suasana yang ganjil di dalam rumah. Dika masih ada di sini dan Adi belum memberi kabar kapan dia pulang. Aku mencoba menghindari Dika sebisa mungkin, tapi rumah ini terlalu kecil untuk benar-benar menjauh. Siang itu, saat aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, Dika tiba-tiba muncul dari kamar tamu. "Sendiri aja, Mbak?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Aku hanya mengangguk tanpa menatapnya. "Iya, aku lagi istirahat sebentar." Dika duduk di sofa, hanya beberapa langkah dariku. Aku bisa merasakan tatapannya, tapi aku berusaha tetap fokus pada cangkir di tanganku, hening. Lalu, suara hujan di luar semakin deras. Aku merapatkan selimut yang menutupi kakiku, mencoba mencari kenyamanan dalam dinginnya udara. "Aku nggak tahu kenapa, Mbak, tapi aku merasa nyaman di sini," ucap Dika tiba-tiba. Aku terdiam. Aku tahu seharusnya aku nggak bicara seperti ini, tapi sejak pertama kali melihat Mbak, aku merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar kekaguman biasa. Lanjutnya, "Dika," aku memperingatkan, suaraku bergetar. "Aku tahu ini salah. Aku tahu Mbak adalah istri Mas Adi," katanya dengan nada lirih. "Tapi aku nggak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku melihat Mbak, aku merasa ingin lebih dekat." Jantungku berdebar kencang. Aku harus menghentikannya. Aku harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Aku berdiri, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Dika, tolong, jangan lanjutkan," kataku dengan suara gemetar. Dika ikut berdiri, matanya penuh dengan sesuatu yang sulit aku baca. Aku nggak minta Mbak membalas perasaan ini, aku cuma ingin Mbak tahu. Aku menggigit bibir. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, ingin mengusirnya saat itu juga, tapi ada bagian lain. Bagian yang lebih lemah, yang membuatku terdiam di tempat. "Lupakan ini, Dika," kataku akhirnya. "Lupakan semuanya." Dika menatapku lama, sebelum akhirnya mengangguk. "Baik, Mbak, maaf." Dia melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk yang sulit aku kendalikan. Malamnya, hujan masih belum reda. Aku mengunci diri di kamar, berusaha fokus pada buku yang kubaca, tapi pikiranku terus berkelana. Lalu, ada ketukan pelan di pintu kamarku. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Aku seharusnya tidak membukanya. Aku seharusnya berpura-pura tidur, tapi tanpa sadar tanganku bergerak sendiri. Saat aku membuka pintu, Dika berdiri di sana dengan ekspresi yang tidak bisa aku artikan. "Mbak," suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku harus menghentikan ini. Aku harus menutup pintu sekarang juga, tapi tubuhku seakan membeku. "Lupakan Dika," ulangku dengan suara bergetar. "Lupakan semuanya." Namun, yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang tidak pernah aku duga. Dika tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapku, matanya penuh dengan perasaan yang sudah tidak bisa ia sembunyikan. Aku bisa merasakan gravitasi aneh menarik kami lebih dekat, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada di antara kami. Aku merasakan jantungku berdetak semakin cepat, dan sebelum aku bisa menghentikannya, Dika mengangkat tangannya, jemarinya menyentuh pipiku dengan lembut. Aku terdiam. Aku seharusnya menolak. Aku seharusnya mundur selangkah. Tapi aku tidak bergerak. Saat itu, suara dering ponsel memecah keheningan. Aku tersentak, mundur selangkah dengan napas tersengal. Dika langsung menurunkan tangannya, ekspresinya berubah. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel yang ada di meja. Nama Adi tertera di layar. Aku menelan ludah, lalu mengangkat telepon. "Halo, sayang." Suara Adi terdengar dari seberang. Aku menutup mata erat-erat, mencoba menstabilkan napasku. "Iya, Mas. Aku sudah dalam perjalanan pulang. Mungkin 1 jam lagi sampai." Aku merasakan tubuhku melemah seketika. "Baik, Mas.
Aku tunggu, jawabku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Setelah menutup telepon, aku menoleh ke Dika. Dia masih berdiri di tempatnya, ekspresinya sulit ditebak. "Kamu harus pergi," ucapku lirih. Dika menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Mbak." Dia melangkah mundur, lalu berbalik menuju kamarnya. Aku mengunci pintu kamar, lalu bersandar di belakangnya. Napasku masih belum teratur. Apa yang baru saja terjadi? Aku hampir saja. Aku tidak boleh membiarkan ini terulang lagi. Aku tidak boleh jatuh dalam godaan ini. 1 jam lagi, Adi akan sampai di rumah. Aku harus memastikan semuanya kembali seperti semula, atau setidaknya berpura-pura bahwa semuanya masih baik-baik saja. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Wajahku pucat, mata penuh kegelisahan. Aku mencoba menarik napas dalam, menenangkan detak jantung yang belum kembali normal sejak percakapan dengan Dika tadi. Adi akan segera tiba. Aku harus menghapus jejak apapun yang bisa mengundang kecurigaan. Aku harus memastikan semuanya tampak seperti biasa, seolah tak pernah ada momen penuh ketegangan beberapa menit yang lalu. Aku berjalan keluar kamar dan melangkah ke ruang tamu. Dika sudah ada di sana, duduk di sofa dengan ekspresi kosong. Ketika dia menyadari kehadiranku, dia hanya menatap sekilas, lalu kembali menunduk, hening. Hanya suara hujan yang masih turun di luar, semakin meleburkan kebingungan yang ada di dalam kepalaku. "Dika," panggilku, suaraku pelan. Dia menoleh tapi tidak berkata apa-apa. "Kamu akan pergi besok pagi, kan?" Dika mengangguk pelan. "Iya, Mbak, aku janji ini yang terakhir." Aku menelan ludah. Aku tahu ini yang terbaik. Aku tahu ini satu-satunya cara agar semua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kenapa rasanya begitu sulit? Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa lagi, suara mesin mobil terdengar di luar. Adi sudah sampai. Aku segera melangkah ke pintu, menarik napas panjang sebelum membukanya. Wajah Adi yang lelah menyambutku, tapi senyumnya tetap hangat seperti biasa. "Sayang," sapanya sambil masuk dan merentangkan tangannya. Aku melangkah mendekat, membiarkan tubuhku tenggelam dalam pelukannya. Pelukan yang selama ini terasa begitu biasa, kini terasa berbeda. "Aku kangen," bisiknya. Aku mencoba tersenyum, meski di dalam dadaku masih ada perasaan yang belum sepenuhnya hilang. "Aku juga, Mas." Dika berdiri dari sofa dan menghampiri kami. "Mas Adi," sapanya. Adi melepas pelukannya dariku dan menatap Dika dengan senyum ramah. "Dika, wah sudah lama kita nggak ketemu. Gimana kabarnya?" "Baik, Mas," jawab Dika. Suaranya terdengar datar. "Aku cuma mampir sebentar, besok pagi aku pulang." Adi menepuk bahunya. "Sayang banget kamu nggak bisa lama-lama di sini, tapi senang bisa ketemu lagi. Kita harus ngobrol nanti." Dika hanya tersenyum tipis sebelum mundur perlahan. "Aku capek, Mas. Kayaknya mau istirahat dulu." Tanpa menunggu jawaban, Dika berbalik dan berjalan ke kamar tamu. Aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu, lalu menunduk, berusaha mengendalikan segala perasaan yang berputar di dadaku. Adi meraih tanganku, membawaku kembali ke dalam rumah. Dia mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang perjalanan yang melelahkan, tentang hal-hal yang biasa kami bicarakan. Tapi aku merasa terputus dari semua itu. Aku hanya menjawab seperlunya, sesekali mengangguk, berusaha menyembunyikan kebingungan dalam pikiranku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur di samping Adi, menatap langit-langit kamar. Di luar, hujan sudah berhenti. Suara tetesan air yang jatuh dari atap terdengar pelan, seolah menandai akhir dari badai yang telah berlalu. Besok, Dika akan pergi, dan aku harus melanjutkan hidupku seperti sebelumnya. Tapi apakah aku bisa benar-benar melupakan semua yang telah terjadi? Keesokan paginya, aku berdiri di depan pintu, menatap Dika yang sudah bersiap pergi. Adi masih tertidur.
tak menyadari perpisahan ini. Dika menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Mbak, aku gak akan kembali ke sini lagi." Aku mengangguk. Mungkin memang seharusnya begitu. Dia tersenyum samar. "Aku gak akan lupa sama Mbak." Aku menggigit bibir. "Dika, kita gak seharusnya begini." Dia menarik napas dalam, lalu menunduk. Aku tahu. Tanpa berkata lebih banyak, Dika berbalik dan melangkah pergi. Aku menatap punggungnya, merasa ada sesuatu yang ikut pergi bersamanya, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Saat pintu tertutup dan hanya keheningan yang tersisa, aku sadar satu hal. Aku telah melewati batas, meskipun aku tak benar-benar melangkah melewatinya. Aku telah berdiri di tepi jurang, melihat ke bawah, dan hampir saja terjatuh. Tapi aku masih punya kesempatan untuk mundur. Aku kembali ke dalam rumah, melangkah menuju kamar, di mana Adi masih tertidur dengan damai. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya yang tenang, lalu menggenggam tangannya perlahan. Aku telah membuat keputusan. Aku akan melanjutkan hidupku tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kamu tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa.